Bagaimana seorang pemuda gitu kan dengan berbagai kesibukannya kemudian mengabdikan diri di masjid, lalu berkhidmat untuk masjid, lantas memiliki inisiasi atau gerakan untuk membangun masjid lebih megah sehingga orang yang ke masjid itu ibadahnya bisa lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Geng Al-Mursi. Kali ini kita mau bincang-bincang seputar masjid yang berada di kota Bandung, tepatnya di dekat pasar sederhana ya. Ada masjid yang familiar, Masjid Al-Azhar. Tapi ini bukan kampus Al-Azhar ini. Jadi masjid ini berada di Jalan Waspada. Nama jalannya harus waspada ya. Di waspada. Di sini kita akan berbincang dengan pengurus masjid atau DKM-nya karena masjid ini lumayan cukup signifikannya dalam waktu sekian tahun ini masjid berdiri megah. Mungkin kita juga bisa melihat ya potongan-potongan video bagaimana kondisi masjid ini sekarang. Ya, kalau yang video yang sebelumnya memang tidak ada tentang masjid ini, tapi kita akan korek ya. Sebetulnya bagaimana seorang pemuda gitu kan dengan berbagai kesibukannya kemudian mengabdikan diri di masjid, lalu berkhidmat untuk masjid, lantas memiliki inisiasi atau gerakan untuk membangun masjid lebih megah sehingga orang yang ke masjid itu ibadahnya bisa lebih nyaman. Langsung saja kita sapa. Di sini di samping kita ada Ustadz Mastur Hanafi. Ya, perkenalan langsung Ustadz Mastur Hanafi ya. Iya, betul. Usia berapa ini usia? Alhamdulillah sekarang memasuki bulan depan itu 30 tahun. Kepala 3. Kepala 30 tahun. Udah menikah belum? Udah menikah ya? Iya. Anaknya berapa nih? Belum ada. Belum ada. Masih muda, udah menikah tapi belum punya anak. Usianya 30 tahun. Oke, satu lagi, Mas. Sirot Ilham Rodikin. Sirot Ilham Rodikin. Ya. Nah, usia berarti? Usia 43. 43 berarti 3 tahun setelah Rasul diangkat menjadi Rasul ya, dapat wahyu ya. 43. Kalau anak berapa? Anak alhamdulillah sudah 3. Anak 3, istri? 1. Istri 1, alhamdulillah. Artinya ini oleh anak muda ya, orang-orang muda yang usianya 1 di bawah saya, 1 di atas saya. Alhamdulillah. Kita langsung saja bincang. Jadi ini masjidnya kenapa namanya Al-Azhar? Al-Azhar. Kalau dari cerita itu Al-Azhar itu kan kembang ya. Ya. Bunga itu. Jadi gimana masjid ini supaya menjadi warna yang baik, mengharum yang dari rasa atau ciuman baik sekitar. Jadi disebutlah Masjid Al-Azhar. Al-Azhar. Jadi nggak ada kaitan itu dengan Al-Azhar di Mesir, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, ada ini ada sendiri, berdiri sendiri. Ya. Nah ini kalau Masjid Al-Azhar ini alamat lengkapnya nih sebutannya. Jalan Bakti nomor 29. Jalan Bakti nomor 29. Ya, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi. Kalau Jalan Waspada itu apa sih? Jalan Waspada sampingnya. Oh, sampingnya. Ya, Ya, tepatnya Jalan Bakti ya. Iya, betul. Waspada. Oke, kalau ini Masjid Al-Azhar ini mulai dibangun ya semegah ini tahun berapa? Tahun 2019. 2000. Mohon maaf 2020. 2020. Mulai dibangun semegah ini. Berarti pas masa pandemi pas ya? COVID, ya, Pas betul. COVID ya? Ya. Oke, ini anggaran yang dibutuhkan ini berapa total ini? Kurang lebih kita yang dibutuhkan itu anggaran RAB 6,5 M. 6,5 miliar. Iya, betul. Dan sudah terpenuhi berapa? Dan alhamdulillah sekarang sudah terkumpul 5,2 M kurang lebih. 5,2 miliar.
5,2 miliar teh lain duit seeutik. Coba kalau misalkan 10.000 ada 5 miliar berapa biji? Udah pusing hitungnya ya. Nah, ini berarti uang yang cukup besar. Ini proses fundingnya, ini pengumpulan dananya apakah ada dana awal dulu atau di cover sama salah seorang atau sama yayasan atau bagaimana, bisa diceritakan? Untuk pertama kita ada pengumpulan dana pertama dulu, yaitu ketika peletakan batu pertama yang dilaksanakan pada tahun 2019, tepatnya bulan Mei, beberapa hari menjelang ibadah puasa. Itu di situ peletakan batu pertama yang sekarang tepatnya ada di bawah menara, calon menara gitu ya. Calon menara di situ peletakan batu pertama itu dilaksanakan pada 1 Mei 2019. Di situ mulai pengumpulan donasi yang komitmen dan lain sebagainya. Nah, selang itu berjalan, namun karena kita belum ada kepastian kapan akan memulai pembangunan, akhirnya di situ donasi pun sempat tersendat dan akhirnya ada keluarga besar yang mana orang tuanya sudah wafat dan sebelum wafatnya mewasiatkan kepada anaknya apabila hendak berbagi waris mohon disampaikan sebagian hasil pembagiannya itu atau istilahnya berapa persen daripada penjualan peninggalan warisan daripada orang tuanya khususnya untuk Masjid Al-Azhar. Hingga akhirnya kami panitia pengurus memberanikan diri untuk memulai pembangunan dengan dana tambahan yang didapatkan dari keluarga tersebut. Boleh disebutkan barangkali keluarganya biar kita kirimnya Al-Fatihah, kemudian ya nominalnya nih biar jadi apa ya, jadi trigger nih ya, jadi motivasi untuk yang lainnya gimana nih. Nah, nama daripada almarhum, keluarga daripada putra-putranya adalah Bapak Insinyur Haji Kuswadi. Insinyur Haji Kuswadi. Beliau atas keinginannya hingga diikuti, alhamdulillah putra-putrinya soleh-soleha, sehingga beliau menyampaikan amanah daripada orang tuanya dengan menyisihkan sebagian harta peninggalannya, yaitu sebesar 1,80 miliar rupiah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan almarhum juga keluarganya ini dicatat sebagai hamba-hamba Allah beriman yang memang dilipat gandakan pahalanya, dan ini sudah termasuk sedekah jariah. Jadi ini 1 Mei tadi pertama. Iya, 1 Mei. Wah, itu tanggal pernikahan saya itu. Masya Allah. Jadi anniversary di sini nih. Qadarullah ya, Masya Allah. Jadi itu bertepatan juga dengan libur internasional. Kalian itu hari buruh gitu ya. Hari buruh. Nah, ini barangkali kan tentu ada tujuan ya, bukan sekedar fisik ya dibangun megah seperti ini. Kira-kira ada nggak visi secara ruhaninya ya masjid dibuat megah seperti ini? Kira-kira Mas Siraj? Kalau untuk visi misi kita yang utama itu memberi kenyamanan kepada jamaah, itu prioritas kami itu ya. Jadi dibangun semegah ini itu supaya jamaah masuk ke masjid itu bukan hanya dia ibadah, tapi merasa nyaman dalam ibadah kepada Allah itu. Ya, harus lebih nyaman dari rumahnya ya. Ya, betul. Sehingga lebih betah di masjid, begitu kan. Kalau ini kapasitas nih untuk berapa orang nih jemaah? Kapasitas bisa kalau 3 lantai full itu bisa sampai 600. Kapasitas 600 jamaah. 900-an. 900 itu dalam keadaan salat ya, salat yang normal. 600 tiga lantai. 3 lantai. Oke, ini memang totalnya 3 lantai ya? Iya, 3 lantai, tapi yang selalu aktif itu 2. Itu yang 3 itu catat. Yang 3 belum. Kemudian juga di lantai 4-nya rooftop. Rooftop ya. Rooftopnya mau dibangun greenhouse juga. Kebetulan rooftopnya jadi area hidroponik. Area hidroponik. Juga kita dapat bantuan dari Salman. Ya, Wakaf Salman. Nah, ini selama proses ini lebih tertarik sebetulnya sih, berarti ada suntikan 1,80 juta, 1,80 miliar. Kemudian untuk mencapai 5 miliar, kira-kira strategi apa nih yang paling unik yang mungkin orang lain itu bisa menirunya, sehingga yang punya keinginan untuk ngebangun masjid itu ya ada sedikit bayangan atau kira-kira gimana? Nah, untuk secara bertahap donasi yang masuk selama memulai pembangunan, intinya adalah pertama, di saat kita pertama hanya wacana, kedua akhirnya dengan adanya dana dari 1,80 juta itu kita bisa memulai, maka dari situlah
salah satu di antara daya tarik jamaah untuk berdonasi ketika memulainya pembangunan. Sehingga tidak hanya wacana, karena kalau hanya wacana justru jamaah bertanya-tanya kapan mau dimulai pembangunan. Ketika sudah dimulai maka disitulah berbondong-bondong para jamaah donatur yang ada di sekitaran, yang di luar, bahkan mungkin orang-orang di luar dugaan kita yang sengaja lewat, tidak sengaja melihat ada masjid yang sedang dibangun, maka mereka pun sudah tidak langsung tersentuh hatinya seperti itu. Ada semacam sistem proposal nggak ini ke instansi mana atau ke lembaga mana? Ada proposal juga ada, kita berusaha karena kebetulan para pengurus punya relasi gitu ya. Akhirnya kita pun mengirim proposal, tetapi mungkin dari sekian proposal hanya ada beberapa yang berhasil untuk mengumpulkan dana. Nah ini agak sedikit ke ranah sensitif ya. Betul. Nah ini kan masjid, biasanya masjid ini diklaim lah ini organisasi tertentu atau madhab tertentu atau manhaj tertentu. Nah kalau untuk Al-Azhar sendiri ini ngambil sikapnya seperti apa nih? Al-Azhar kita netral, semua kalangan masuk. Kalangan masuk, ya. Termasuk ustadznya ya? Ya, termasuk ustadznya juga. Nggak ustadz dari satu golongan saja? Oh, tidak. Kita semuanya masuk selagi apa yang disampaikan itu tidak bertentangan. Ya. Yang terpenting Quran, hadis, sunnah Rasul. Ya. Maksudnya tidak bertentangan dengan apa nih? Bertentangan dengan undang-undang? Bertentangan dengan syariat tentunya. Dengan syariat ya. Oke. Jadi barangkali ketika memposisikan masjid itu netral, ini merangkul ya rahmatan lil alamin semuanya ya. Nah, kalau untuk kegiatan sendiri di masjid ini yang dijagokan apa ini, kegiatan apa ini? Unggulannya. Kalau khutbah, kalau Jumat ya, itu kan tiap masjid juga ya punya program Jumat, begitu kan. Atau kalau di bulan puasa itu suka ada taraweh. Nah, ini yang dijagokan ya, ini masjid ini apa nih? Untuk menarik massa, menarik jamaah. Ustaz. Yang menarik apa ya? Mungkin Al-Azhar itu punya khas ciri, khasnya Al-Azhar itu bisa dibilang lain daripada yang lain, tapi selama ini alhamdulillah Al-Azhar bisa menjadi masjid yang salah satu di Sukajadi ini menjadi prioritas masjid yang unggul. Satunya ketika kegiatan itu kita tidak memungut biaya apapun. Itu yang mungkin menjadi kayak kegiatan misalnya ya Rajaban nggak ada keliling kencelan lagi, nggak ada ya, udah tercover dari yang ada begitu. Nah kalau di wilayah ini yang masjid yang dekat-dekat Al-Azhar itu ada berapa masjid ya? Kurang lebih satu kelurahan itu ada 30-an. Satu kelurahan, bukan di ini yang mana ya? RW kita. Ya, RW kita tuh ada 5 ya, 4 masjid, hanya 2 yang tiga. Pertama yang di rumah sakit itu kan khusus rumah sakit. Rumah sakit Hasan. Jadi ini masjid ini ya dekat juga dengan rumah sakit Hasan Sadikin. Satu RW gitu. Satu RW. Dengan Hasan Sadikin. Bio Farma juga. Dengan Bio Farma juga ya. Bio Farma kan ada masjidnya ya. Iya. Kalau Hasan Sadikin nggak ada ya? Ada. Al-Ikhlas atau apa di dalamnya katanya ada. Oh iya betul di dalam yang di belakang sana ya masjid. Oke, jadi ini sebetulnya yang bikin menarik ini masjid ini kan megah itu karena terlihat infrastruktur ya. Kalau dari segi kapasitas 600 ya. Nah, berarti ini yang desain arsitektur apakah ini wakaf keahlian atau memang kita beli, kita bayar atau gimana ini? Kalau desain itu alhamdulillah pengurus Al-Azhar sendiri ya, wakaf. Dari wakaf. Oh, di wakaf juga ya. Beliau itu Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Aswito Asmani Projo itu kebetulan arsitek. Alhamdulillah. Punya kantornya juga. Punya kantornya? Kantor Arsitim. Oh, Arsitim. Iya, Arsitim. Yang mana sekarang yang sebelumnya alamat kantornya di Jalan Taman Sari, sekarang pindah ke Jalan Sejahtera nomor 16. Oh, Arsitim. Ya, Arsitim. Ya. Dan beliau adalah guru dari gubernur kita, Pak Ridwan Kamil. Gurunya Kang Emil. Ya. Dosennya barangkali ya. Dosennya. Masya Allah. Makanya beliau berada mirip gitu. Betul, memang konsep masjid yang di kurang tengah ya, di tengah kurang tiang ya itu kan menggunakan konsep arsitektur tentu saja. Kalau biasanya kalau di kampung-kampung 3 meter, 6 meter tiang gitu ya. Iya. Tapi ini mudah-mudahan siapapun yang berwakaf ya di masjid ini, Masjid Al-Azhar ini, baik yang tadi yang desain arsitekturnya, kemudian yang nyimpen berupa uang atau juga yang
Ini yang berupa barang juga ada nggak ya? Ada. Langsung barang, tapi dinominalkan ya, Betul. sehingga jadi 5 miliar lebih. Iya, itu udah termasuk. Masya Allah. Ini mudah-mudahan diberikan juga istiqomah pengurusnya senantiasa sehat dan bisa amanah dalam menjalankan wakaf ini. Dan juga Masjid Al-Azhar tentu inginnya lebih makmur. Amin, amin. Meskipun dalam situasi pandemi seperti ini tetap menjaga protokol kesehatan, masjid tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehingga keberkahan terus. Amin. Ya, Amin. keberkahan bagi wakifnya, bagi donaturnya, bagi yang ngurusnya, bagi yang kerjanya juga bagi siapapun. Itu saja pertemuan kita ini yang luar biasa, mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi semuanya. Boleh dong closing statement kira-kira bagi teman-teman nih, kawan-kawan dimanapun berada yang mau memulai untuk merehab masjid atau merenovasi masjid sehingga tadi tempatnya jadi nyaman untuk digunakan ibadah, itu kira-kira apa ya, statementnya seperti apa nih? Ada kiat-kiat quotes-nya nih. Nah, ayo, siapa dulu? Silakan. Oh, dari saya mungkin jangan takut. Jangan takut memulai. Jangan takut memulai. Ya. Karena hakikatnya Allah kan Maha Kuasa. Betul. Barang siapa membangun rumah maka Allah akan Ya. Jadi kalau ada masjid mau direnov, hancurin dulu aja. enggak, maksudnya ya kita jangan takut untuk mengawali Ya, memulai walaupun mengawali, kita betul. hanya memiliki dana yang mungkin di luar kemampuan kita, kayaknya nggak mungkin, tapi itu buang jauh-jauh karena Allah maha kaya dan maha. Jadi jangan pakai akal kita ya. Ya betul. Dan alhamdulillah masjid ini kan kita juga banyak pendapat lain ya. Realitinya kan di pandemi, orang lagi susah segala macam, tapi Allah buktikan kemahakayaannya Allah. Ya inilah Luar biasa. dengan nominal yang segini gede dan itu tidak terpikirkan dari awalnya kita akan dapat segitu, tapi alhamdulillah bukti nyatanya sudah. Berarti kalau ingin merubah masjid ya udah kita awali aja bismillah dan Allah maha kaya insyaallah. Jangan takut gitu ya. Jangan takut. Nah, ini guys ya, jadi guys ya. Ini notabene-nya ini tuh di kota gitu kan. Di kota itu kan lahan tuh sulit, kemudian kan cenderung kan lebih mahal ya. Betul. Maka tentu hanya orang-orang yang berhati nurani, kemudian yang memiliki keimanan, yang punya inisiasi untuk masjid, dibangun lahannya untuk masjid, kemudian proyeksinya juga untuk keakhiratan, ini hanya orang-orang yang tertentu begitu kan. Ya, oke, dari Kang Masud. Untuk saya pribadi tidak jauh beda apa yang disampaikan oleh Ustaz Sirot. Kenapa? Karena memang yang kita bangun itu rumah Allah, rumah ibadah. Pasti semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi intinya ketika hendak mau melakukan kebaikan sekecil apapun, selalu tanamkan dalam hati kita keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan kemudahan, Allah pasti akan memberikan kelancaran selagi apa yang kita lakukan berada di jalan Allah, ada di jalan yang lurus, insya Allah. Nah, ini juga masjid ini juga difasilitasi lengkap ya. Ada kamar untuk imam, untuk muadzin juga, kemudian ada toilet khusus ya untuk pengurus, ada juga kitchennya, ini dapurnya, kemudian ada ruang tamu khusus untuk barangkali ada dai atau mubalik ustadz dari luar yang berkunjung ke sini. Pokoknya ini yang mengurus masjidnya juga diperhatikan. Seperti ini barangkali yang menjadi catatan khusus bagi teman-teman rekan-rekan yang lainnya, memang harus di samping memuliakan masjid, kita juga harus memuliakan orang yang mengurus masjid. Itulah, karena ketika kita mencintai Allah harus juga mencintai Rasul. Kalau kita mencintai Rasul maka harus mencintai para sahabat. Mencintai para sahabat berarti dibuktikan dengan mencintai tabi'in, dibuktikan dengan mencintai para ulama, mencintai juga karya-karya ulama dan seterusnya. Artinya masjid ini min sya'airillah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, maka siapapun yang terlibat di dalam masjid ini harus juga kita memberikan apresiasi, memberikan tempat yang layak sehingga siapapun yang berperan khususnya di dalamnya itu merasa nyaman atau kebutuhannya itu terpenuhi. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.